Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nur Ramadan dari Prodi RPL Universitas Aisyah Pringsewu, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari tipe data number. Tipe data number dibagi menjadi dua, yaitu tipe data number bilangan bulat dan tipe data number bilangan pecahan. Tipe data number bilangan bulat terdiri dari byte, short, integer, dan long. Nah, tipe data byte di sini cara penggunaannya adalah semua cara penggunaannya sama, yaitu pertama kita tulis dulu perintahnya byte, terus variabelnya terserah mau A boleh atau apapun boleh, nggak apa-apa. Selagi ya apapun boleh. Kemudian byte A sama dengan berapa yang mau dipanggil nanti. Hasilnya adalah 10. Short variabelnya B. Nah, di sini ada 10.000. Integer variabelnya R sama dengan 10 juta dan di sini long ada 100 juta atau 1 miliar. Nah, setelah itu sebelum kita tahu apakah program yang kita buat di sini benar, cara menjalankannya adalah dengan cara mengetik atau menuliskan sistem out println dan dimasukkan variabel yang akan dipanggil. Nah, variabel byte adalah A. Nah, kita tuliskan A di sini. Tuliskan A dan seterusnya sama. Sistem out println variabel dituliskan B. Kemudian sistem out println variabel ditulis lagi, untuk integer adalah R dan long variabelnya adalah T. Kan? Di sini T. Nah, di sini untuk long ada tanda khusus. Harus diberi tanda L di belakang setiap penggunaan long ya. Kalau tidak dikasih L, maka akan dibaca sebagai integer. Oke, teman-teman. Lanjut. Kemudian di data number bilangan pecahan ada float, double, dan double. Nah, di sini kan saya memberikan variabel di sini adalah jari-jari. Nah, di sini kan A. Nah, teman-teman boleh nih apa, terserah jari-jari atau luas atau apa, nggak apa-apa. Nah, di sini variabelnya kan jari-jari. Nah, data pecahan, kemudian 3.14, teman-teman. Mau terserah nggak apa-apa, mau 3.14 nggak apa-apa, atau 332,14 nggak apa-apa. Yang penting benar. Dan kemudian untuk tipe data pecahan di pemrograman Java, kita nggak pakai koma, kita makanya titik untuk pengganti koma ya, teman-teman. Dan cara pemanggilannya pun sama, kita ketikkan sistem out println. Dan ini untuk ini kita jari-jari, kita buat lagi yang baru. Untuk variabel P kita copy saja, copy. Nah, kita ganti teman-teman, variabelnya menjadi P untuk memanggil variabel P. Maka setelah itu,
Nah, kan sudah jadi teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tanda khusus nih untuk float. Float ya. Harus ada huruf F di belakang setelah penulisan nilainya. Agar untuk pembeda sih sebenarnya, untuk pembeda antara float dan double. Oke, teman-teman, sekarang kita run. Teman-teman bisa klik ini atau kontrol terus F6. Kita tunggu. Bukan kontrol, teman-teman. Shift plus F6. Nah, sekarang sudah muncul, teman-teman. Sudah muncul ya. Nah, di sini hasilnya. Nah, byte di sini akan memunculkan hasil. Nah, sesuai yang dipanggil di sini, berarti pemrograman yang kita buat ini benar, teman-teman. Ini untuk yang 10 ini untuk hasil byte yang ini yang atas, terus hasil yang ini untuk yang kedua, dan ini untuk yang ketiga, dan ini untuk yang keempat. Untuk yang desimal juga benar nih, teman-teman, kita panggilnya benar hasilnya karena tidak ada kesalahan ya. Di sini hasilnya 32.14 karena di sini kita nulis 32.14. Hasil plus jari-jari hasilnya adalah 3,114, dan yang kedua sistem print out. Ini hasil sama dengan plus variabelnya P, kita panggil P variabel P. P variabelnya kan isinya 37,24. Maka otomatis, teman-teman, di sini adalah 37,24. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data karakter. Nah, di sini sudah saya buat ya. Tipe data karakter terbagi dua, yaitu tipe data char dan tipe data string. Tipe data char adalah tipe data yang hanya dapat dimasuki oleh satu data saja. Nah, sebagai contoh di sini penulisan tipe data char adalah char, kemudian variabel, teman-teman jangan sampai lupa, nanti error, sama dengan 1, dan sama dengan untuk tipe data char kita menggunakan titik 2 ya, teman-teman. Petik 1 di atas ini. Ya. Dan cara pemanggilan datanya pun sama, sistem out println. Teman-teman tinggal ketik ini dan masukkan variabelnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke data string. Nah, perbedaannya di antara data char dan data string adalah penggunaan petiknya. Kalau data char ada satu saja, dan tipe data string ada dua petiknya, bukan petik satu ya. Nah, cara penulisan programnya adalah string dilanjutkan dengan variabel. Nah, di sini, teman-teman, saya mencoba untuk menggabungkan data stringnya. Data string di sini variabel name, terus dan di sini variabelnya address. Kemudian terakhir untuk penggabungan data string adalah full name ya, tapi itu relatif ya, teman-teman. Teman-teman mau tulis apapun pun bisa, yang penting di sininya. Nah, di bagian sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal sama dengan kita panggil yang ini variable name, panggil, kita tambah, kita kasih tanda plus, kemudian petik 2, di tengah-tengahnya spasi. Ini untuk spasi ya, teman-teman. Selanjutnya plus address ya. Kemudian cara pemanggilannya pun sama, teman-teman. Kita tinggal masukkan saja, ketik ini system out println, atau copy saja dari sini, tidak apa-apa untuk teman-teman. Copy saja. Kita masukkan apa yang ingin kita panggil tadi. Full name kita panggil ya. Nah,
Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Ya, kita run. Nah, hasilnya sudah terlihat kan? Untuk tipe data char, sistem out println, huruf yang terpanggil adalah huruf S karena di sini adalah S. Dan kemudian untuk data string terpanggil di sini Satria Nur Ramadan karena di data string dengan variabel name tertulis Satria Nur Ramadan, dan di data kedua string kedua tertulis variabel address Wonosari, dan seterusnya itu kita gabungkan maka menjadi Satria Nur Ramadan dan spasi Wonosari. Oke, teman-teman. Selanjutnya, nah oke, teman-teman, selanjutnya kan kemudian kita akan membahas data boolean. Apa itu data boolean? Data boolean adalah data yang dipakai untuk menjelaskan nilai benar atau salah, true atau false. Nah, itu saja. Nah, dalam kalimat program perintah boolean adalah seperti ini. Teman-teman ketik saja boolean, kemudian diikuti dengan variabel, dan boolean hanya berisi true dan false. Oke, teman-teman. Teman-teman ketik ini boolean, kemudian variabel benar, lalu ketik lagi boolean, variabelnya apa, kemudian val. Nah, cara memanggilnya pun sama, teman-teman. Kita hanya tinggal mengetikkan perintah ini, sistem out println, dan masukkan variabel yang teman-teman ketikan. Nah, saya kan mengetikkan benar, maka ditulis di sini variabel benar yang akan dipanggil. Dan di bawahnya pun sama seperti yang di atas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita run ya. Kita jalankan programnya. Kita ketik save dan F6. Nah, maka sekarang programnya telah berjalan ya, teman-teman. Maka sistem out println, sistem memanggil keluar variabel benar adalah true, benar, dan sistem memanggil keluar salah. Nah, di sini kan salah, hasilnya adalah false. Dipanggilnya dan data yang terpanggil adalah false. Oke, teman-teman. Itu saja untuk data boolean. Oke, selanjutnya teman-teman melanjutkan penjelasan. Di sini kita akan memulai menjelaskan tentang operasi data boolean dan logika. Sebelum memulai, teman-teman harus lihat gambar berikut ini. Nah, sudah terlihat kan, teman-teman? Nah, teman-teman lihat ada operator dan apa fungsinya. Operatornya ada gambar N, double N, artinya N, dan di bawahnya ada garis tegak 2, itu artinya OR, dan di bawahnya ada tanda seru yang artinya not. Nah, selanjutnya untuk membuat operasi logika kita akan mulai di sini. Nah, teman-teman ikutin ya. Yang ini teman-teman tulis ini, ketikan di NetBeans, teman-teman. Oke, kita mulai. Teman-teman masukkan, kita harus menggunakan tipe data number pada awalnya, integer, kita gunakan integer, kemudian diikutin oleh variabelnya, terserah teman-teman boleh apa saja, mau beri nama apa variabelnya, dan kemudian hasilnya adalah 80. Teman-teman ketik 80 di sini, atau boleh lebih. Kemudian
integer lagi, variabel diikuti variabel, kemudian sama dengan nilai yang akan teman-teman kasih berapa, nggak apa-apa. Mau 100 tidak apa-apa. Kemudian teman-teman ketikkan boolean diikutin variabel sama dengan, kemudian sama dengan absen. Nah, ini adalah tipe data perbandingan yang akan kita bahas nanti. Teman-teman tulis saja. Absen lebih dari sama dengan 10, 80 ya. Kemudian teman-teman ketik lagi boolean lulus nilai sama dengan nilai akhir. Kita panggil yang ini ya teman-teman. Nilai akhir lebih dari sama dengan 90. Nah, kita lagi lanjut. Boolean variabelnya lulus sama dengan, kita panggil variabel yang di atasnya lulus absen. Kita pakai logika n, dan kita panggil lagi variabel yang di atasnya lulus nilai. Masukkan di sini. Jangan lupa ya teman-teman untuk pakai titik koma. Nah, programnya sudah jadi seperti ini. Seperti ini. Yang dari atas, nah sampai sini sudah. Nah, kita panggil aja, sudah. Seperti biasa, sistem out println. Kita panggil variabel yang paling terakhir. Di sini lulus. Nah, kita masukkan lulus di sini. Kita run ya teman-teman. Kita run. Biasa, pencet ini saja. Nah, sudah muncul teman-teman untuk operasi data boolean dan logika. Nah, di sini maksudnya boolean lulus sama dengan absen lebih dari 80. Nah, absen di sini 80, nilai dia integer, nilai akhir adalah 90. Nah, di sini kita harus boolean, maksudnya kita di sini syarat untuk bisa lulus, di sini absen harus lebih dari 80 atau sama dengan 80 dan lulus nilai harus lebih dari 90. Boolean. Nah, lulus nilai syaratnya lulus nilai, untuk syarat lulus adalah lulus absen dan lulus nilai. Nah, di sini kan kita menuliskan 80 untuk absen dan nilai akhir 90. Maka hasilnya dari yang kita buat adalah benar, kita lulus. Dan seperti itu. Dan apabila kita rubah di sini 80 menjadi 70, maka hasilnya akan berubah lagi teman-teman. Kita run lagi. Kita run lagi teman-teman. Nah, sudah muncul di sini. Maka hasilnya akan salah. Karena 70 kurang dari 80. Di sini syaratnya adalah lebih dari 80. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke operasi perbandingan. Operasi perbandingan di sini teman-teman bisa lihat gambar berikut ini dulu atau screenshot dulu. Nanti bisa dilihat. Oke. Operasi perbandingan di sini. Yang bisa dibandingkan di sini adalah angka, ya teman-teman. Kita akan membandingkan angka di sini. Operasi perbandingan antara variabel 1 dan variabel 2. Kita menggunakan data number integer, ya. Variabel 1 sama dengan 90 dan variabel 2 sama dengan 80. Nah, teman-teman kan sudah. Nah, di sini kita langsung saja pengaplikasiannya untuk data perbandingan ya teman-teman. Sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk memanggil datanya, kita ketikkan sistem out println. Kemudian apa yang ingin kita panggil. Nah, di sini ini adalah
tanda untuk lebih lebih dari ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini adalah kurang dari, ini adalah lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini adalah sama dengan ya teman-teman. Tapi berbeda dengan yang ini. Ini untuk sama dengan, menyamakan apakah 90 dan 85 adalah sama. Dan tanda yang terakhir adalah seru dan sama dengan adalah tanda tidak sama dengan ya teman-teman. Operasi perbandingan ini akan menghasilkan true atau false, benar atau salah. Dan nah, operasi perbandingan ini masih ada hubungannya dengan operasi boolean yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya kita jalankan programnya yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kita jalankan. Nah, oke teman-teman. Nah, hasilnya di sini mulai dari yang ini. Mulai dari yang ini ya teman-teman. Ini true. Kenapa hasilnya true? Karena variabel 1 sama dengan 90 lebih besar daripada variabel 2. Variabel 2 adalah 85. Dan yang kedua, hasilnya false. Salah karena 90 tidak lebih kecil daripada 85. Selanjutnya, yang ketiga, variabel 3, variabel 1 lebih besar sama dengan variabel 2. Nah, hasilnya tentu true, benar, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ini lihat sendiri, bisa mungkin bisa menjawabnya sendiri. Ini hasilnya adalah false. Oke, teman-teman. Jawabannya false karena 90 tidak lebih kecil sama dengan 85. Dan yang terakhir adalah apa teman-teman? Dan tidak yang terakhir ini sama dengan, tentu ini akan hasilnya adalah false ya teman-teman, karena 90 bukan sama dengan 85. Dan yang paling terakhir tidak sama dengan, hasilnya adalah true. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas operasi aritmatika. Kita lihat gambar berikut ini dulu. Nah, pada gambar ada operator. Dan apa sih arti operatornya itu? Nah, pada operator aritmatika sama seperti di matematika, plus digunakan untuk penjumlahan, minus digunakan untuk pengurangan. Nah, di operasi aritmatika ini di pemrograman Java kita menggunakan bintang untuk perkalian dan garis miring untuk pembagian, kemudian persen, tanda persen untuk sisa pembagian. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat programnya. Pertama-tama kita buat dulu apa yang akan kita jumlahkan atau kalikan, atau kita buat operasi matematikanya. Pertama teman-teman ketikkan integer, kemudian biasa diakhiri dengan mengikuti variabelnya A sama dengan 100. Jangan lupa teman-teman ditambahkan titik koma pada akhirnya. Kemudian integer B hasilnya 10 titik koma. Nah, kita mulai pada operasi aritmatikanya. Teman-teman ketikkan biasa untuk memanggil variabel sistem out plus out println. Nah, teman-teman panggil variabel A
di sini, kemudian P di sini. Nah, teman-teman tambahkan tanda plus untuk operator penjumlahannya. Teman-teman copy saja, copy, dan letakkan di bawahnya, kemudian ketik copy. Nah, teman-teman rubah tanda plus yang tadi ke minus untuk operator pengurangan. Dan selanjutnya ganti minus menjadi kali, diganti minus menjadi bintang untuk operasi perkalian, kemudian garis miring untuk pembagian, kemudian persen untuk sisa pembagian. Oke teman-teman, selanjutnya ada satu lagi di sini. Ini adalah variabel untuk menambahkan atau mengurangkan atau mempermudah kita dalam operasi aritmatika ya teman-teman. Kemudian kita mulai di sini caranya, kita buat variabel, kita buat itu perintah baru integer c, variabelnya c sama dengan adalah 50. Nah, teman-teman ketikkan saja di sini yang ini ya, c, teman-teman masukkan variabel c ya di atas ini. Sebelum di c ini teman-teman ketikkan c plus sama dengan 10. 10 adalah penambahannya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada c untuk pengurangan. Yang akan dikurangkan adalah 10 ya teman-teman, dikurang 10, maka 50 akan dikurang dengan 10. Nanti hasilnya adalah 40 atau 50 karena yang di atas mengikuti ke bawah ya teman-teman. Kemudian C untuk perkalian dikalikan dengan 10, maksudnya C dikalikan dengan 10. Kemudian ini C dibagi dengan 10, dan terakhir C bintang sama dengan persen sama dengan 10. Sisa pembagian 10 untuk C. Oke. Teman-teman. Nah, di bawah yang tadi teman-teman ketikkan sistem printout C. Masukkan variabel C pada masing-masing setelah teman-teman mengetikkan yang seperti ini atau seperti ini. Ya, teman-teman. Atau seperti ini, atau yang ini, atau yang ini. Oke. Nah, saatnya kita jalankan programnya ya, yang atas dan yang bawah ya teman-teman. Kita lihat. Nah, untuk hasilnya ya teman-teman. Di sini sistem out print A plus B. Nah, A hasilnya adalah 10 ditambah 100. Hasilnya adalah 110 ya teman-teman. Kemudian sistem out print 100, variabel A 100 dikurang variabel B sama dengan 10, hasilnya adalah 90. Benar. Kemudian variabel A dikali dengan variabel B atau sama dengan 10 dikali 100 adalah hasilnya 1000 ya teman-teman, 1000. Kemudian di sini untuk pembagian A dibagi B atau sama dengan variabel A dibagi variabel B, 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya teman-teman. Dan print A persen B untuk pembagian 100, sisa pembagian dari 100 dibagi 10 adalah 0. Jadi benar ya teman-teman.